Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Izinkan saya untuk menjelaskan mata kuliah Pancasila, di mana mata kuliah ini adalah syarat untuk mengikuti UAS. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal tentang Pancasila. Adapun bagian-bagian penting yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan tujuan Pancasila itu. Nah, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Pancasila merupakan dasar negara kita, Indonesia, dan patutnya kita sebagai warga negara Indonesia perlu mempelajari lebih dalam tentang dasar negara kita, mulai dari pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, dan tujuan Pancasila, di mana Pancasila sering juga dibahas pada mata pelajaran di bangku sekolah dengan pelajaran PPKN. Pancasila mempunyai lambang Garuda, dan sekaligus di dalamnya lambang Garuda terdapat bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi, dan kapas yang mencerminkan setiap dari 5 sila Pancasila itu. Sejarah Pancasila. Etimologi kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India, kasta Brahmana, yaitu penggalaan kata panca yang berarti 5 dan sila yang berarti dasar. Berarti secara harafiah kata Pancasila bisa diartikan sebagai dasar negara. Tak lengkap kalau kita tidak mengetahui juga sejarah Pancasila, yaitu mulai dikenal sejak zaman Kerajaan Majapahit dan Sriwijaya, di mana sila-sila yang terdapat di dalam Pancasila sudah diterapkan di dalam kehidupan masyarakat maupun kerajaan, meski kelima sila itu belum dirumuskan secara konkret. Dalam kitab Sutasoma karangan Empu Tentular, Pancasila mempunyai arti berbantu sendi yang 5 ataupun pelaksanaan kesusilaan 5. Dalam agama Buddha terdapat juga istilah Pancasila yang ditulis dalam bahasa Pali, yaitu Pancasila, yang artinya 5, pantangan atau larangan. Pengertian Pancasila menurut para tokoh, yang pertama, menurut Insinyur Soekarno, bahwa Pancasila adalah isi jiwa bangsa Indonesia turun-temurun sekian abad lamanya, terpendam bisu oleh kebudayaan Barat. Dengan demikian, Pancasila bukan hanya falsafah negara, melainkan lebih luas lagi, yakni falsafah bangsa Indonesia. Ada juga menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya sendi, atas dasar peraturan tingkah laku yang baik dan penting. Berarti Pancasila merupakan 5 dasar yang mengandung pedoman atau aturan mengenai tingkah laku yang baik dan penting. Ada juga menurut Notonegoro, Pancasila merupakan dasar falsafah negara Indonesia, yang mana dapat disimpulkan bahwa Pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi negara, diharapkan dapat menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia sebagai dasar pemersatuan, lambang persatuan dan kesatuan, serta pertahanan bangsa dan negara Indonesia. Fungsi Pancasila. Kita tahu Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Setiap bangsa mempunyai jiwanya masing-masing yang disebut Volksgeist, artinya jiwa bangsa dan jiwa rakyat. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia yang berfungsi agar Indonesia tetap hidup dalam jiwa Pancasila. Bangsa Indonesia lahir sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia.
Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia sebagai hal yang memberi corak khas bagi bangsa, menjadi pembeda bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selanjutnya, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Fungsi Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yaitu mengatur semua hukum yang berlaku di negara Indonesia. Semua hukum yang harus patuh dan menjadikan Pancasila sebagai sumbernya. Artinya setiap hukum yang berlaku tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Jadi setiap sila-sila yang ada di Pancasila adalah nilai dasar, sedangkan hukum adalah nilai instrumental atau penjabaran dari Pancasila itu. Selanjutnya, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Fungsi sebagai Pancasila pandangan hidup atau cara pandang adalah bangsa Indonesia harus berpedoman menjadi Pancasila sebagai petunjuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya juga Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Seperti yang telah diketahui bahwa Pancasila telah jelas termuat di pembukaan Undang-Undang 1945, sehingga Pancasila merupakan tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Cita-cita inilah yang menjadi tujuan bangsa, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur. Pancasila menjadi falsafah hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Pancasila mengandung nilai-nilai kepribadian yang dipercayai paling besar, bijaksana, adil, dan cocok untuk bangsa Indonesia untuk mempersatukan rakyatnya. Selanjutnya, Pancasila juga sebagai dasar Republik Indonesia. Nah, Pancasila berfungsi itu sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara, segala sesuatu kehidupan di Indonesia seperti rakyat, pemerintah, dan wilayah. Pancasila juga sebagai dasar mengatur penyelenggaraan negara dan kehidupan negara sesuai dengan bunyi Undang-Undang 1945 dan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa. Fungsi Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa yaitu sebagai pemersatu bangsa Indonesia, karena Pancasila dianggap mempunyai nilai yang paling bijaksana, adil, dan yang benar, diharapkan bisa menjadi pemersatu bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia. Pada saat bangsa Indonesia melakukan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa ini belum memiliki undang-undang negara yang tertulis. Untuk itu PPKI, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 menegaskan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang 1945 yang merupakan berdasar dari Pancasila. PPKI merupakan badan sebagai tempat wakil-wakil rakyat di Indonesia, sehingga Pancasila merupakan hasil perjanjian bersama rakyat dan untuk membela Pancasila sebelumnya. Dan tujuan Pancasila yang pertama, menghendaki bangsa yang religius, yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjadi bangsa yang adil secara sosial ekonomi. Yang ketiga, menjadi bangsa yang menghargai HAM, hak asasi manusia. Dan keempat, menghendaki bangsa yang demokratis. Dan yang terakhir, menghendaki menjadi bangsa yang nasionalis, yang mencintai tanah air Indonesia itu. Nah, itulah pengertian Pancasila dan fungsi Pancasila sekaligus tujuan Pancasila. Semoga ini dapat membantu kita dalam menyelesaikan permasalahan di negara ini, supaya kita tahu arti penting Pancasila dalam kehidupan kita. Sekian dan terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada kurangan kata dan salah kata. Terima kasih.